Assalamualaikum sahabat BMI dimanapun berada, sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen channel YouTube saya. Terima kasih untuk share-nya begitu banyak. Terima kasih untuk support-nya, saya menuju 1000 subscriber. Hari ini teman-teman saya mau sharing mengenai dokumen ya, pengurusan dokumen di Hong Kong khususnya. Ini saya share di sini sesuai dengan pengalaman saya. Teman-teman, sebetulnya di Hong Kong pun kalau dirunut itu dijabarkan, diceritakan itu ngurus dokumen itu sangatlah panjang, sangatlah membutuhkan waktu. Tapi kita di sini kan semuanya kita urus sendiri dan tidak bisa diwakilkan untuk di luar negeri. Bagi teman-teman yang di Indonesia mungkin sudah terbiasa minta tolong diuruskan orang, semuanya selesai. Teman-teman ingat, sekarang ini kita harus pintar sendiri dikarenakan dunianya sudah lain. Ya, kita harus pintar, kita harus cerdas. Bagaimana supaya kita tidak salah jalan, kita tidak calo ya kalau di Indonesia, maaf ya, dalam tanda kutip. Maksudnya kita harus pinter sendiri, kita harus cerdas sendiri, berangkat sendiri. Sekarang di Indonesia pun bikin KTP harus ngecop nih jari gitu kan. Semuanya dikerjakan sendiri, tidak perlu orang lain membantu kita pun bisa asalkan kita mau jalan. Biasanya kita di Indonesia itu terima beres aja, minta tolong orang, terus habis itu bayar sekian, bayar sekian. Please deh teman-teman, sekarang zamannya sudah online semuanya. Tahunnya sudah berganti, semuanya sudah berganti. Mari kita cerdas, mari kita pintar. Jangan sampai kita apa-apa nggak tahu, apa-apa nggak tahu. Saya dari Indonesia pun semua dokumen saya itu saya urus sendiri. Mesti contohnya KTP. Memang harus datang ya, kakak bisa diwakilkan adik saya, akte saya bisa diwakilkan. Paspor pun kan harus datang gitu. Saya sekarang ini tidak perlu minta bantuan mungkin yang biasa bikin paspor atau apa, karena bisa datang sendiri, bisa urus sendiri karena semuanya online gitu. Begitu juga untuk yang di Hong Kong ya teman-teman. Ini ada dokumen yang saya kasih lihat teman-teman. Ini KTP Hong Kong kita tahu, nggak saya anukan dari belakang aja. Terus ini paspor Hong Kong kita tahu. Terus ini mungkin teman-teman nggak lihat ini apa. Ini bahasa Hong Kongnya Wukong Ching. Wukong Ching itu apa? Wukong Ching itu re-entry permit. Hong Kong Special Administrative Region Re-entry Permit. Ini Wukong Ching. Mungkin teman-teman nggak tahu ini apa. Terus ini kita tahu, ini pasti kita tahu nih. Ini paspor Indonesia. Saya runut ya teman-teman. Di sini itu sebetulnya juga ribet. Butuh waktu, butuh wirawiri juga. Kalau misalkan mungkin seandainya saya kerja di tempat orang lain, mungkin juga butuh waktu saya cuti. Dan alhamdulillah saya nggak kerja, jadinya saya bisa, nggak kerja ikut orang gitu. Jadinya saya bisa ngurus sendiri. Ini saya runut dari akte lahir ya. Dari anak saya yang kecil itu, dari akte lahir itu sudah mulai ada akte lahir itu pertamanya dari rumah sakit. Jadi kalau lahiran, ini kenapa saya runut mulai dari lahir biar teman-teman tahu betapa di sini itu juga butuh tenaga, butuh pikiran, butuh waktu untuk ngurusnya gitu ya. Pertama untuk ini yang saya ceritakan anak saya yang kecil ya, surat kelahiran. Surat kelahiran itu kalau di Indonesia surat keterangan lahir biasanya di rumah sakit ya, samalah kurang lebihnya gitu. Di sini pun juga di rumah sakit dikeluarkanlah surat akte lahir dari rumah sakit. Itu biasanya, kenapa saya semuanya lengkap dokumen, bukan karena mau pamer dokumen. Biasanya aktenya sama dengan surat nikah di sini kayak begini ya. Saya kasih lihat dari jauh aja. Ini kopi, jadi yang asli nggak saya kasih tunjuk. Ini kopinya, terus surat kelahiran itu. Setelah ada surat kelahiran itu, kita membuat akte lahir. Membuat akte lahirnya di mana? Di imigrasi Hong Kong ya, di imigrasi Hong Kong. Dan untuk akte lahir itu nggak di imigrasi Wan Chai, itu bikinnya di imigrasi Admiralty, yang imigrasi yang untuk pernikahan itu biasanya akte lahir, akte kematian atau lain-lain itu biasanya di situ. Terus setelah akte lahir itu, setelah akte lahir saya mau bikin paspor. Jadi nggak pikiranku ada akte lahir apa tuh bikin paspor udah bisa. Ternyata tidak bisa.
Ternyata setelah akte lahir itu saya banyak hal yang harus saya kerjakan, terutama untuk kependudukan Hong Kong. Pikir saya mau langsung bikin paspor gitu, karena kita waktu itu Angelina itu umur 4 bulan saya ada pulang Indonesia. Jadinya setelah akte lahir itu ternyata banyak sekali yang harus diinikan. Setelah akte lahir itu harus ngurus ini. Ini apa? Ini namanya Wukong Ching. Wukong Ching itu bahasa Inggrisnya kebalik, sorry. Hong Kong Special Administrative Region Re-entry Permit. Ini warnanya seperti ini, lembarannya hanya 1 lembar saja. Saya nggak ngerti bahasa Indonesianya ini apa. Ini Wukong Ching, ini dikeluarkan oleh imigrasi Hong Kong. Imigrasi Hong Kong yang bagian Cina ya. Ini bukan imigrasi Hong Kong ini ya. Ini yang bagian Cina. Setelah keluar ini, apa yang dikeluarkan? Setelah keluar ini baru keluar ini. KTP untuk Cina ya, tak buka ya. KTP Cina. Jadi ngerentet gitu. Ini KTP Cina, saya balik maaf. KTP Cina. Jadi ngerentet setelah ini gitu terus oke. Terus waktu itu saya memang mau pulang Indonesia. Jadi dalam 4 bulan itu mau nggak mau saya harus bikin ini gitu. Terus setelah itu baru boleh bikin paspor. Setelah bikin paspor, waktu itu pengenku cuma paspor Indonesia saja. Ternyata setelah saya konsultasi sama temanku yang di konsulat, dia bilang butuh mbak, itu paspor Hong Kong butuh, paspor Indonesia butuh, nggak apa-apa punya 2 paspor. Jadi anakku itu punya 2 paspor. Setelah paspor ini baru KTP Hong Kong ini, baru KTP ini. Setelah KTP ini ya sudah, ini sudah kan, ini jadi sudah punya nih. Saya pikir ya sudahlah pakai ini sudah beres, ternyata tidak. Terus setelah itu ngurus paspor Indonesia. Ngurus paspor Indonesia pun karena waktu itu saya nggak teliti, informasi juga nggak, ini bukan nggak teliti ya, masih nggak seperti sekarang ya online. 2016 itu kan masih ya apa-apa harus tanya gitu. Terus akhirnya ngurus ini pun nggak serta-merta langsung ngurus paspor gitu, nggak. Ternyata yang harus dibutuhkan itu kutipan akte lahir anak. Jadi kutipan akte lahir anak itu dari akte yang tadi, dari akte surat lahir dari rumah sakit, terus akte keluarlah akte dari imigrasi, itu dibawa ke KJRI, kita pengajuan untuk membuat kutipan akte lahir. Wes oke, akte lahir jadi. Saya uduk ke bikin paspor. Terus kurang ini Bu gitu. Terus kurang ini itu kutipan akte nikah. Jadi ternyata setiap kelahiran anak yang di Indonesia, di Hong Kong itu harus dilaporkan ke KJRI, harus ada kutipan akte. Jadi aktenya itu dari kutipan Hong Kong. Dari Hong Kong dikutip berbahasa Indonesia, terus ada logo Garudanya seperti ini. Terus setelah itu kurang lagi, balik lagi lah. Itu butuh waktu berbulan-bulan. Terus sedangkan saya itu habis ngelahirin, tapi ya sudah saya harus jalan, karena kalau di konsulat kan, di konsulat ataupun di ini kan memang anaknya harus dibawa gitu. Jadi 2 bulan atau 3 bulan waktu itu saya wirawiri sampai berbulan-bulan itu. Setelah kutipan akte lahir bisa ada, kutipan akte nikah ada, barulah datang ke KJRI untuk dibuatkan paspor. Oke, terus paspor sudah jadi. Saya wis gak mikir wis. Oke, setelah itu saya bawa pulang Indonesia. Memang saya ada urusan, waktu itu ada urusan penting, saya harus dipanggil. Saya harus pulang sama Angelina itu usia 4 bulan. Terus sampai saya, karena saya ada kepentingan harus ada urusan di Banyuwangi, ibuku tak bawa juga ke Banyuwangi. Tapi nggak lama, karena 2 minggu. Terus 1 tahun kemudian, yang anakku yang gede itu harus bikin paspor. Untung yang iniin temenku, Pak Buyung, halo Pak Buyung, di konsulat itu, terus ada temenku yang lain juga dicek paspornya. Terus dia bilang, Mbak Nita, anakmu belum diurusin affidavit loh ini gitu. Iya sayang, terima kasih. Affidavit itu apa? Sudahlah, perlu, ini harus dibuatkan gitu. Nggak perlu kita jelasin, sudah ini perlu, harus dibuatkan. Ternyata affidavit itu penting ya. Affidavit itu seperti ini. Ini affidavit ya teman-teman. Kayak gini, saya kasih lihat sekilas saja. Kuning ini adalah affidavit.
Affidavit itu apa? Jadi setelah bikin paspor untuk anak yang dilahirkan dari pernikahan campur, itu harus harus mendaftarkan affidavit untuk anaknya. Affidavit itu ternyata saya setelah ini dijelaskan, Pak, affidavit ini fungsinya untuk apa gitu. Waktu itu saya ingat ngurusnya itu pas adikku ada di Hong Kong. Jadi wirawiri ke konsulat sama adikku, terus urusan ini, terus alhamdulillah affidavitnya jadi. Terus waktu itu affidavit itu diperlukan untuk anak Indonesia yang lahir di luar negeri, Ibu, dikarenakan sewaktu-waktu pulang Indonesia itu punya hak yang sama dengan anak Indonesia. Oh ya, saya baru mudeng. Maksudnya punya hak yang sama itu tidak perlu overstay, karena saya ada beberapa lihat konten, kasihan ya yang anak Indonesia yang lahir di luar negeri itu karena ketidaktahuan kita gitu, jadi anak dibawa pulang ke Indonesia itu ternyata izin tinggalnya itu hanya 30 hari kalau tidak ada affidavit. Setelah ada affidavit itu anaknya bisa dianggap sebagai anak Indonesia dengan dui warga negara ganda. Ini anak berkewarganegaraan ganda. Jadi ya di tempat lahirnya itu diakui, di Indonesia juga diakui. Ternyata begitu, teman-teman. Terus saya sendiri ini pengalaman pertama karena anakku yang gede kan lahirnya di Indonesia. Jadi di Indonesia ya ada akte apa segala macamnya itu sama paspor dari Indonesia. Tapi setelah di sini dia kan secara otomatis harus didaftarkan semuanya, Kak, paspor, KTP segala macam. Itu pun juga sangat-sangatlah ribet karena waktu itu nggak langsung dapat visa. Kita butuh berbulan-bulan untuk ngurus visa, untuk lain-lainnya. Tak ceritakan gitu, nangis karena waktu itu tahun 2010 kita kesini itu sedih sekali ya. Saya tidak terbiasa harus ngurus anak sendiri di sini. Terus akhirnya adikku dari Indo tak bawa ke sini, kita ngurusin urusannya visa dan yang lain-lain. Terlalu panjang untuk saya ceritakan. Intinya saya menceritakan untuk pembuatan dokumen di Hong Kong pun tidak semudah itu. Jadi butuh wirawiri, butuh tenaga, butuh pikiran. Terus untuk teman-teman jangan berkecil hati, mana anakku ya? sorry. Jangan berkecil hati yang di Indonesia harus ngurus dokumen. Jangan merasa susah ini susah itu, please deh, kita belajar pintar, belajar ngurus sendiri, jangan sampai nanti ketika dibutuhkan kita baru ngurus gitu. Semuanya harus diurus sendiri. Misalkan saya di Indonesia, saya warga negaraan saya tetap Indonesia, tapi saya di sini punya penduduk permanen Hong Kong, tapi saya tetap harus ngurus KTP saya, KK saya, akte saya, bila dibutuhkan gitu. Karena pada dasarnya sebetulnya saya itu pengen bikin paspor di Indonesia. Kalau bikin paspor di Indonesia, yang sekarang itu kan ada paspor yang elektrik punya itu ya. Elektrik itu yang kayak Hong Kong kayak gini. Yang apa namanya? Yang ininya itu kayak kalau di luar negeri, ininya kayak serut gitu. Di Indonesia sebenarnya sudah ada karena saya pernah buatin 2 anak di Indonesia. Itu saya buatkan sendiri paspornya, paspor elektrik itu. Seingat saya biayanya 800.000. Terus kalau paspor Indonesia itu masih seperti ini. Jadi masih seperti ini, tidak yang itu tadi. Kalau yang itu tadi langsung seret gini. Di beberapa negara ada sekitar 66 negara atau Korea, Jepang itu nggak perlu visa dikarenakan sudah elektrik paspor. Tapi saya kurang beruntung dikarenakan tahun ini adalah tahun pandemi. Jadinya saya tidak bisa pulang. Jadi ya wis anyway, karena saya harus ngurus paspor baru. Paspor saya sudah habis. Jadi mau nggak mau saya ngurus paspor. Gitu teman-teman. Sebetulnya ini penting nggak penting untuk saya share. Tapi supaya mungkin kita bisa melek bahwa dimanapun itu, maksudnya melek pengetahuan ya. Dimanapun itu kita harus usaha, kita harus belajar, kita harus pintar, jangan sampai ngurus ini nggak ngerti, ngurus itu nggak ngerti. Karena kebiasaan kita di Indonesia itu selalu minta tolong orang dan terima beres. Gitu teman-teman.
Begitu teman-teman, apa yang bisa saya share hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman, khususnya mungkin yang di Hong Kong ya, yang mungkin menikah di sini atau berkeluarga di sini, yang punya anak itu penting sekali. Untuk informasi lebih lanjut mungkin bisa untuk kependudukan Hong Kong yang bagian Indonesia bisa minta informasi di konsulat, atau biasanya di webnya konsulat itu dibutuhkan apa saja itu ada. Cuman yang di Hong Kong kan mungkin kita tidak bisa bahasa gedek itu, bahasa Cina atau bahasa Inggris mungkin kita nggak begitu paham. Sedikit itu penjelasan dari saya. Kalau mungkin teman-teman butuh bantuan untuk di sini, mungkin bisa telepon saya, nanti link telepon saya sertakan di bawah. Thank you semuanya, semoga apa yang bisa saya share di sini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan teman-teman semua. Begitu teman-teman, Assalamualaikum, bye-bye.